warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Guru kita Ustaz Muhammad Nursalim, Ketua Dewan Ustaz, Dewan Pengurus, dan anak-anak sekalian yang kami banggakan yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Untuk kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, jadi manaqib identik dengan perjalanan hidup, sejarah para kekasih Allah, para orang-orang soleh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti menceritakan tentang sejarah beliau dan identik dengan karomah-karomah seorang waliullah. Karomah didapatkan tidak serta-merta, tidak semua orang diberikan keistimewaan oleh Allah. Karomah diberikan pada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang syariatnya sudah bagus, akhlaknya, adabnya, hatinya sudah bersih. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat banyak sekali. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya saja? Apa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sangat banyak sekali. Di antaranya lalat tidak mau mencelok, tidak mau menempel di tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu mengapa? Karena beliau bersih dari najis dunia dan madunya akhirat. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sudah mencapai puncak tertinggi, puncak derajatnya seorang hamba, sehingga beliau diakui mendapat predikat sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karomah itu bukan tujuan utamanya. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikejar, yang dituju para salik adalah wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, sampai pada ridhonya Allah. Sehingga tadi tidak ada lalat yang menempel karena bersih dari najis-najis dunia. Sifat-sifat dunia yang kotor tidak melekat di hatinya. Jadi dunia ini semenjak Allah diciptakan, Allah tidak memandangnya. Karena dalam pandangan Allah, dunia ini sangat hina sekali dan dunia menipu manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersih dari najis dunia dan juga madunya akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam beribadah tidak mengharapkan nanti di akhirat saya mendapatkan ini itu, mendapatkan bidadari, mendapatkan segala kenikmatan. Tidak semata-mata yang diharapkan adalah Allah. Kalau kita ibadah masih sekedar mengharapkan bebas dari neraka, mendapatkan surga, itu belum mencapai tingkatan yang tertinggi, masih dalam taraf orang mukmin pada umumnya, secara umum. Seperti halnya anak kecil. Tahu anak kecil? Pernah jadi anak kecil? Apa tahu-tahu begitu lahir langsung
gede ya, masuk SD, kita lalui tahapan dari kecil dulu, dari bayi, kemudian menjadi anak-anak. Anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, iku nek nangis dikei dolanan biasanya. Dulu waktu kecil kalian dolanannya apa? Masak-masakan, mbak-mbaknya yang laki apa? Boneka-bonekaan? Apa perosotan? Mobil-mobilan? Ada yang main mobil-mobilan? Anak 2-3 tahun ya, anak balita pokoknya. Kalau nangis dikasih mobil-mobilan dengan mobil beneran, pilih yang mana? Bener, ada anak kecil disuruh milih mobil-mobilan atau mobil beneran, milih mobil beneran. Ini bocah cilik sing pikiran wis tuwek berarti. Anak-anak ya taunya mainan, dikasih ya mintanya yang bisa langsung dipakai, dimainkan. Mobil kan nggak bisa dimainkan. Itu tingkatan orang-orang pada umumnya beribadah supaya mendapatkan imbalan. Kalau sudah diberikan imbalan, sudah merasa cukup, padahal ada imbalan yang lebih besar. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mencapai derajat itu yang melalui tirakat. Orang ujuk-ujuk dadi wong alim, dadi wong saleh, dadi wali, mboten. Tirakatnya luar biasa. Di antara tirakatnya adalah taat kepada gurunya. Diceritakan di Nurul Burhan, ketika mau masuk ke Baghdad ya, ke Irak, bertemu dengan seorang syekh, yang syekh tersebut adalah Nabi Khidir. Disuruh berdiam diri selama 3 tahun, berdiam diri di tempat yang ditunjuk Nabi Khidir, nggak ngopo-ngopo, duduk saja di situ, berdiam diri di situ sampai 3 tahun, setiap tahun dikunjungi. Itu dilaksanakan sampai nembe diajak dikit manakit saja nulis ngantuk, terus pengen ruku sujud barang, belum lagi kegiatan yang lainnya tidak anggap terasa berat. Kalau kita pengen seperti Syekh Abdul Qadir, itu tadi tirakatnya tidak mudah. Hanya berdiam diri disuruh berdiam 3 tahun pun manut, enggak ngomong. Sampai dikongkon bareng ngaji, ojo metu-metu abot, padahal hanya berapa jam saja. Coba nih jenengan 3 tahun di pondok metu-metu, saya yakin akan gampang dan insya Allah jadi wali semua. Tapi ya tidak ada yang sanggup seperti itu. Jangan terlalu tinggi ya, minimal kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, kita ya di bawahnya ya, wali atau di bawahnya wali ya. Orang yang soleh gitu aja lah sudah sangat bagus. Minimal kita taat peraturan pondok pesantren sudah luar biasa, tidak harus seperti Syekh Abdul Qadir sampai duduk sampai 3 tahun. Itu beliau mencapai kemuliaan di sisi Allah sudah melalui proses yang sangat panjang, membersihkan lahiriahnya dan juga batiniahnya. Hatinya sudah bersih. Di dunia ini banyak orang yang tertipu karena yang disampaikan tidak sesuai dengan hatinya. Pakaiannya tidak
sesuai dengan hatinya. Kelihatannya menolong tetapi menusuk, ya. Itu juga banyak. Teman makan teman juga tidak sedikit. SMS istilahnya, senang melihat temannya susah, atau dibalik susah melihat temannya senang. Di depan kita tersenyum tapi hatinya terluka. Itu masalah duniawi, masalah karakter manusia. Jadi kalau kita hati kita sudah selaras dan lahiriah kita baik, hati kita baik, ini nanti kita akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah, mudah mencapai derajat yang tinggi dengan membersihkan hati tersebut. Dan hati ini adalah sumber keilmuan, tempatnya ilmu, tempat semayamnya malaikat, sekaligus tempat tinggalnya setan. Jadi kalau hati kita baik, suci, bersih, malaikat yang tinggal. Tetapi kalau saat hati kita kotor, yang menempat siapa? Setan, genderuwo, dan lain sebagainya. Jadi sing katene jelek, sering gawene mendolimi kancane, sering menghina, mengejek, berarti ning atine ini genderuwo setan. Dan hati ini harus dibersihkan. Cara membersihkannya, hati ini mendapatkan ilmu yang pertama itu dari para guru, dari para guru kita, orang alim kita, para ulama. Yang kedua dari Allah sendiri yang memberikan ilmu, memberikan hidayah dengan istilahnya namanya ilham. Nah, hati ini kalau belum terisi, ya masih kosong. Kalau misalkan kartu memori, kartu HP itu belum terisi, kalau atau HP belum diisi aplikasi. Pada hakikatnya hati itu ya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi suci. Fa innama abawahu yuhawidanihi, terus auyuna sironihi auyuma jisanihi. Sesungguhnya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Pada hakikatnya manusia itu fitrah suci. Demikian juga hati kita. Hati kita itu fitrah suci. Manakala kita isi dengan sesuatu yang jelek, ya jelek adanya. Apabila diisi dengan yang baik, kebaikan yang akan muncul. Peran orang tua di sini sangat penting sekali. Orang tua bisa membuat kita seperti apa saja. Ini kalau ada orang tua yang ingin anaknya nantinya jadi tentara, ya disekolahkan ke sekolah tentara, polisi ya ke kepolisian, dokter ya, dokteran kuliahnya nanti. Kalau pengen ya anaknya nanti diisi dengan ilmu pengetahuan, tidak cuma ilmu formal saja namun dengan ilmu agama, orang tuanya masukkan anak-anaknya untuk mengaji, khususnya di pesantren. Itu juga upaya, tugas, tanggung jawab orang tua untuk menjadikan kita semua sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu ya beriman, yakin kepada Allah.
fitrahnya taat tunduk muslim kepada sang kholik. Oleh karena itu ilmu-ilmu dari para guru kita itu sangat penting sekali untuk mengisi hati kita agar hati kita berilmu, kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan hati ini fungsinya sangat sentral sekali, makanya harus benar-benar dibuat hati kita diberi ilmu pengetahuan supaya bisa membersihkan, karena hati kita ini bisa kotor dan juga bisa bersih. Qad aflaha man zakkaha. Terusannya waqad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Ruginya bagaimana ya? Karena hati ini adalah sebagai, kalau diibaratkan sebagai seorang raja. Dalam diri kita rajanya adalah hati, yang akan mempengaruhi seluruh prajurit-prajuritnya, pasukannya. Terus pasukan atau prajurit dari hati itu siapa? Ada dua. Yang pertama yang sifatnya lahiriah, seperti tangan kita, kaki kita ya, panca indera kita. Kemudian pasukan yang batiniah yang hanya bisa dijangkau dengan mata hati ya, dengan basirah, itu juga ada. Yang tidak kelihatan diantaranya hawa nafsu kita. Dan hati ini harus jadi pemimpin, harus ditaati. Untuk ditaati hati ini harus baik. Kalau yang ditaati tidak baik, ia akan memerintah sewenang-wenang. Kayak perintahnya Fir'aun. Mintanya disembah, tidak mau nyembah, dibunuhnya. Memerintah dengan seenaknya sendiri, dengan hawa nafsunya. Jadi hati ini harus ditaati ya, karena menjadi pimpinan. Dan seluruh pasukan hati harus tunduk kepada hati itu sendiri. Kalau hati diperintah ya, hawa nafsu itu bawahannya, kemudian hawa nafsu memerintah, memimpin hati kita, ini akan terjadi kekacauan, kehancuran, kerusakan. Orang itu hidupnya akan menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan orang tua, dan menyusahkan orang lain. Itu sudah pasti. Jadi kita benar-benar harus mengoreksi, mengontrol tentang masalah hati kita, karena sangat sentral sekali. Kita bersihkan dari sifat-sifat yang kotor, yang tercela. Apa saja sifat-sifat hati yang tidak baik? Iri, dengki, sombong, takabur, ujub, ria, dan lain dan sebagainya, dan kawan-kawan. Itu akan mengotori hati, akan membuat hati kita terhijab. Setiap perbuatan dosa, setiap penyakit hati akan membuat noda hitam di hati kita. Sementara hati menurut Imam Ghazali diserupakan seperti cermin. Al-qalbu kal mir'ah, seperti cermin. Kalau hatinya kotor, banyak nodanya, cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya yang indah. Kita bercermin ya, sudah masak ganteng-ganteng, ayu-ayu, cerminnya yang jelek ya, tidak akan tampak gambar kita dengan sempurna.
Dan apabila di hati kita itu ada penyakit-penyakit tadi yang disebutkan, ya, ada ria, ujub, takabur, itu sarangnya setan sangat betah di situ, ya. Karena itu makanannya setan, tempatnya setan, tempat favorit. Jadi itu yang dapat apa sampaikan, ya, berkenaan dengan masalah hati, ya. Jadi kalau kita lihat ke fenomena yang terjadi di negara kita ini, bahwasanya pemimpin harus ditaati, manakala pemimpin Bapak Prabowo, ya, presiden dan pimpinan-pimpinan yang lainnya disetir oleh orang lain sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing, maka negara juga akan kacau seperti yang terjadi belum lama ini, ya. Para pejabat negara, para anggota dewan, di saat masyarakatnya menderita sedang krisis, malah gajinya dinaikkan dengan kenaikan yang sangat tinggi. Ini melukai hati rakyat, ya. Ada yang sambil berjoget-joget dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga sangat berat, ya, untuk memberantas masalah korupsi. Jadi kalau pimpinan ini tegas, ya, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Saya kaget, ya, ketika ada mantan menteri Bapak Mahfud MD pernah menyampaikan bahwasanya seandainya tambang di Indonesia tidak dikorupsi, maka setiap warga negara, setiap orang itu mendapatkan 20 juta dibagi seluruh Indonesia. Itu cukup, ya, kalau tidak dikorupsi. Nah, perbuatan jelek, perbuatan serakah seperti itu, ya, dimulai dari hati yang kotor. Hubu dunia, cinta terhadap dunia, benci terhadap akhirat. Kenapa Cina negaranya maju dan korupsi bisa diberantas di sana, berhasil? Di Cina luar biasa. Di tahun 1998 itu ada Perdana Menteri yang namanya Zhu Rongji, yang dikenal sebagai penjagal para koruptor. Peraturannya sangat tegas dan dianggap oleh dunia kejam, terutama para aktivis HAM, hak asasi manusia, karena menghukum mati para koruptor. Dan nyatanya efektif, ya, dari hukuman yang berat, koruptor dihukum mati, ada grafik yang signifikan penurunan dari para tukang korupsi itu, sehingga anggaran tidak banyak diselewengkan, bisa dimaksimalkan. Karena manusia umumnya lebih takut pada hukum dunia daripada hukum akhirat. Di Indonesia mayoritas Islam, mayoritas bahkan semuanya wajib beragama. Kalau tidak mau beragama, tidak boleh tinggal di Indonesia. Semua di KTP punya agama. Dan agama semuanya meyakini ada kehidupan di akhirat. Tetapi itu tadi, manusia, orang-orang itu lebih takut pada hukum di dunia daripada hukum akhirat. Hukum akhirat itu nanti, kalau dunia itu, ya, instan. Oleh karena itu tidak cukup, ya, ditakut-takuti dengan dalil.
Misalkan ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Sudah jelas ya dalilnya. Cuma ya itu tadi, dengan dalil seperti itu, dengan ancaman Allah, dengan ancaman akhirat tidak tahu. Makanya di hukuman di dunia pun harus disesuaikan. Cina berani hukum mati, Indonesia berani apa tidak? Soal perampasan aset saja ini masih mandek ya. Belum berani ketok palu perampasan aset bagi para koruptor. Dan saya baca di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, koruptor ini bisa dihukum mati manakala ia tidak jerai bolak-balik korupsi ya. Dan korupsinya dalam skala yang besar, dampaknya pun bisa luar biasa. Ini dibolehkan dihukum mati. Seandainya diberikan ketegasan, insya Allah negara Indonesia akan makmur sejahtera. Karena banyak uang-uang kita yang diselewengkan sementara rakyat menanggung pajaknya, dinaikkan dan ditinggikan, menanggung beban yang sangat berat. Dan umumnya lagi, secara umum manusia, orang-orang lebih takut api dunia daripada api akhirat. Menghindari api dunia berbagai macam cara. Di perusahaan-perusahaan di mana-mana disediakan alat pemadam kebakaran, alarm yang terhubung langsung dengan para petugas, persiapan dan sebagainya, antisipasi. Kalau misalkan punya anak, dekat-dekat api sudah dilarang, tapi anaknya mencuri, anaknya mabuk-mabukan, anaknya mengkonsumsi narkoba, tidak seberapa peduli. Ini banyak orang tua yang seperti ini, membiarkan anaknya bodoh, tidak mau mengaji, tidak mengapa. Tapi kalau anaknya dicubit sedikit saja nggak terima, ngoncoki. Banyak terjadi di dunia pendidikan pun demikian. Ada yang dijewer, terus nanti guru ini nggak terima, ngoncoki, mau memenjarakan guru-gurunya, ustadznya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu dengan hati yang terdalam, dengan kacamata akhirat yang kekal, dengan penglihatan memandang tujuan kita adalah mencapai ridhonya Allah, maka kita akan tergerak dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan segala kekuatan atau kemampuan yang kita miliki. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.